Lantai 38 Grand Indonesia Shopping Town Jakarta. You are listening to Mustang Double, the rhythm of the city, boys and girls. Balik lagi ditemenin sama Aji Daravania. Kalau jam 8 malam di hari Senin, waktunya untuk Mustang IndoQ, boys and girls. Dimana seperti biasa, IndoQ itu pasti gak sendirian penyiarnya. Pasti udah ditemenin sama entah seseorang, entah sebuah grup. Tapi kali ini gue ada saingan cantiknya nih, boys and girls nih. Di depan gue, depan Dara ada seorang bernama Arin. Selamat malam, Arin. Selamat malam. Gue nyebutnya Arin kan ya? Iya. Gue lo aja kan? Boleh lah. Gak usah gue masih muda kan? kok. Oh. Sama lah kita ya. Iya. Kelahiran tahun 2000 kan? 98 sih. Ya. Pas kerusuhan dong. Anyway, Arin, mungkin boys and girls juga pengen kenalan siapa sih yang lagi kita ajak ngobrol sekarang gitu ya. Nama panjang lo siapa, Rin? Sebenarnya nama panjang gue tuh Marina Wolayan. Cuman dari gue SMP udah dipanggil Arin sama teman-teman gue. Makanya sampai sekarang semua pada manggil Arin. Terus ada juga yang manggil Ain gitu. Arin atau Ain. Iya. Ain mungkin ya so imutnya Ain lah gitu ya. Gak apa-apa lah. Jadi Arin aja gue manggil ya. Arin. Account Twitter lo tadi Arin_Wolayan. Ntar gue tweet juga, Rin. Oke. Boleh ceritain gak sih sekarang kegiatan lo apa aja, Rin? Kalau sekarang sih kegiatannya lagi bener-bener di musik aja. Jadi kayak sekarang lagi mulai promo-promo album. Terus masih sibuk sama band juga. Masih ngamen-ngamen. Ya, jadi lo punya band tapi sekarang lo bersolo karir gitu ya? Iya, walaupun gue pun kalau misalkan gue lagi mempromosikan album gue, selalu sama mereka gitu. Kecuali malam ini sih. Iya. Jadi maksudnya waktu tahap recordingnya gitu ya? Iya, termasuk juga pembuatan ikut. lagunya? Nggak semua sih. Kalau lagu-lagunya sih dari gue. Cuman kalau pembuatannya ada beberapa dari mereka yang ngisi, tapi nggak semuanya. Tapi mereka juga emang ikut juga gitu untuk ada beberapa aransemen gitu lah gitu ya, ikut bantuin lo. Mungkin sekarang boys and girls juga masih agak-agak bertanya-tanya, Ari ini awal karirnya gimana sih gitu. Mungkin kalau buat lo nih boys and girls yang suka nongkrong di kafe gitu, gaul-gaul gitu deh, yang anak Jakarta lah gitu, biasanya tahu nih nama Arin gitu kan ya. Lo bisa sedikit ceritain tentang diri lo nggak sih, awal karir lo seperti apa, Rin? Kalau awal karir gue di musik, sebenarnya pas gue masuk ke Kemang sih. Jadi dari masuk ke Kemang mulai ngeband itu, nah dari situlah mulai profesional gue dibayar gitu. Dari kafe ke kafe. Berapa tuh? 4 tahun lalu lah kira-kira. 4 tahun lalu. Dan itu langsung terjunnya ke dunia perkafean itu ya, dari reguleran gitu. Iya, dari reguleran, baru itu sambil pembuatan album sih. Enggak, bukan pembuatan. Jadi itu mulai bikin demo, kayak mulai bikin guide lagu. Ya dari situ. Awalnya dari sebelum lo nyanyi, kegiatan lo apa sebelumnya? Kalau sebelum nyanyi sih gue dulu ya sekolah, kuliah, paling ngeband aja. Ya seperti itu aja, seperti perempuan sih pada umumnya. Gitu ya. Tapi emang dari dulu udah kepikiran untuk tujuan hidup lo di musik gitu? Iya sih, dari dulu emang karena dari kecil gue juga udah sering nyanyi kayak nyanyi di gereja gitu ya. Jadi kayak pas udah mulai gede kayak seru juga nih untuk serius di musik gitu. Gitu. Akhirnya kesampean gitu ya. Tapi kepikiran gak sih waktu dari awal reguleran nih, biasanya orang-orang reguleran udah enak, reguleran kayaknya tiap minggu duitnya berjalan terus gitu ya. Tiba-tiba seorang Arin mau pindah ke industri musik gitu. Itu awal kepikirannya gara-gara apa? Awal kepikirannya sebenarnya karena emang udah akhirnya diterima sama record label ya. Jadi akhirnya dari situlah mulai. Dan aku juga sebenarnya ya siapa sih penyanyi yang nggak mau untuk punya karya, bikin album gitu. Betul walaupun emang harus ada yang dikorbanin, kayak jam reguler aku udah harus dikurangin. Walaupun sekarang emang mulai reguler sih, masih reguler, udah mulai dikurangin karena harus sibuk promo. Jadi ya tapi mau nggak mau karena untuk untuk ada di step selanjutnya harus dikorbanin gitu. Gue masih agak penasaran soal ceritanya Arin ya gitu ya. Dengan misalnya genrenya dia, albumnya atau teman-temannya nih kayak gimana sih dia jadi bersolo karir. Nanti kita bakal balik lagi boys and girls. Kalau lo mau nanya-nanya soal Arin juga boleh di-tweet aja langsung ke @mustang88fm. Hashtagnya itu adalah IndoQ, dan langsung tanya aja ke Arin kira-kira lo mau nanya apaan ya. Oke, Mustang Double 8 IndoQ, boys and girls, balik lagi. Dara ngobrol-ngobrol sama Arin di sini. Arin,
Kalau juga Boys and Girls disapa nih udah banyak yang nge-tweet juga banyak ternyata. Lumayan. Syukurlah kalau gitu. Iya, nanti kita bacain tweet-tweetnya ya Boys and Girls. Ngomongin soal permusikan dari Arin sendiri gitu ya. Pastinya kan ada genre tersendiri gitu ya dari seorang musisi. Kira-kira kalau dari Arin sendiri lo milih genre apa sih? Kalau untuk album ini sih sebenarnya gue lebih pop ya, cuman ada sentuhan kayak ada country-countrynya sedikit, sama kayak folk gitu. Folk. Iya, ada. Jadi lebih menonjolkan kayak gitar akustik, lebih kayak kayak semuanya nggak terlalu banyak yang electric sound gitu, lebih ke yang original sound aja gitu. Jadi nggak banyak digitalnya gitu. Nggak banyak gitu. Dan, lo bilang tadi ada sound gitar gitu ya, sound gitar akustik. Lo sendiri mainkan alat musik kah? Iya, gue main gitar. Berarti Arin ini main gitar juga nih Boys and Girls. Setiap kali performance juga setiap kali perform lo pakai gitar atau maksudnya main gitar gitu? Iya, jadi rata-rata sih gue main gitar selalu. Cuman kalau emang ada acara-acara tertentu yang ya gue nggak perlu main gitar ya gue nggak main gitu. Cuman kalau sama band gue selalu sih gue main gitar walaupun nggak semua lagu gitu. Lepas dari begitu lo berkarir solo pun tapi lo tetap megang gitar lo itu ya? Iya benar. Awalnya lo lebih duluan belajar gitar atau nyanyi? Kalau nyanyi atau dua-duanya otodidak? Jangan nih. Kalau nyanyi sih gue juga otodidak sih, gitar juga otodidak. Jadi pertama juga gue bisanya piano pas gue dari SD. Udah gitu pas lama-lama SMA gue jadi tertarik untuk belajar gitar gitu. Seru. Iya, makanya dari situ gue pertama beli gitar terus belajar gitar gitu. SMA itu ya? SMA. Terus gue sedikit kepo deh waktu lo mau memisahkan diri dari band lo gitu ya. Itu teman-teman band lo gimana rasanya? Sebenarnya nggak ada perubahan yang benar-benar sih sampai sekarang aja kita benar-benar masih bareng ya. Walaupun mungkin lebih kayak kalau gue promo lebih ke guenya gitu. Dan sampai sekarang sih gue tetap membawa mereka karena gue nggak bisa aja gitu kayak sendiri udah kayak chemistry-nya udah dapet. Gue sendiri pun agak-agak gimana gitu kalau sendiri. Dan mereka juga support sih karena mereka juga ada project-project sendiri juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu merasa kehilangan. Kan gue harus membatasi kayak reguler. Mereka nggak merasa kehilangan job karena mereka juga ada gig-gig yang lain gitu. Dan mereka so far sih selalu support gue gitu. Kalau gue ada gig, ayo aja gitu. Boleh, nggak ada masalah. Boleh di-mention nggak namanya kalau misalnya lo lagi reguleran atau tetap Arin? Oh iya, jadi kalau gue reguleran tetap kok Arin and Friends, Arin and Driver, mereka tetap. Dan gue selalu mention, jadi ya gue masih sama mereka gitu, nggak bisa sendiri. Kalaupun lo perform di luar reguleran juga lo sama mereka gitu. Sama mereka. Walaupun dengan nama gue Arin, misalkan gue ada affair Arin, tapi gue selalu sama mereka. Sama mereka gitu ya. Jadi nggak lepas lah teman-temannya itu. Nggak lepas. Nggak dilupakan Boys and Girls. Terus kalau ngomongin musisi juga pasti punya musisi favorit. Lo influence-nya siapa sih kira-kira? Kalau dari dalam dulu kali ya. Boleh. Dari dalam negeri sebenarnya gue suka Mbak Bonita. Mbak Bonita. Iya, dia penyanyi yang itu enak banget lagunya. Ario, pokoknya dia lagu-lagunya tuh aku suka musik-musiknya dia. Folk ya berarti? Iya, dia folk. Makanya aku juga gue. Sama aja ya. Gue juga pertama bikin band tuh kenapa Arin and the Driver dulu juga karena inspirasi dari Mbak Bonita. Jadi kayak Bonita and the Husband lucu juga ya gitu. Terus dia bikin band kayak gitu, aku benar-benar yang aku pengen dong pengen bikin band yang kira-kira hampir sama lah seperti ini gitu. Nah, dia tuh yang menginspirasi aku banget sampai sekarang juga. Terus kayak Mbak Titi DJ, aku suka Mbak Titi DJ untuk industrinya ya. Sandi Sandoro, Glenn Fredly, itu mereka aku suka banget lagu-lagunya. Kalau dari luar aku sekarang sih sebenarnya ada yang aku suka dari luar tuh yang lama-lama sih kayak Shania Twain. Ya. Kalau yang baru-baru aku suka Colby Calais, Sarah Bareilles. Taylor nggak? Taylor Swift. Oh, Taylor Swift. My favorite also gitu, Sarah Bareilles, gila banget. Oh, Sarah Bareilles. Top abis. Top banget. Oke, terus ngomongin soal album lagi ya. Tadi lo udah ngeluarin album sejak kapan, Arin? Sejak kira-kira 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan lalu, berarti baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Judul albumnya adalah Tetap Cinta, betul? Betul. Tetap Cinta, dan single pertamanya? Kau Berubah. Kau Berubah. Kenapa diberi judul Kau Berubah, atau kira-kira jalan cerita dari Kau Berubah deh, Sebenarnya isi dari album gue sih agak galau semua ya lagunya ya.
Kenapa sih? Karena muka lo galau gitu. Kenapa? Emang gue galau banget ya. Kenapa? Agak sih auranya berasa aja ya, gitu. Terus. Enggak, jadi sebenarnya kenapa kau berubah, kenapa tetap cinta, itu jadi kayak semuanya tuh ada kayak sambung, ada benang merahnya gitu cerita-ceritanya. Dari album ini? Iya, jadi lagu-lagunya juga galau sih, kayak lagu Kau Berubah. Kau Berubah tuh ya kayak judulnya Kau Berubah. Jadi lagu itu menceritakan tentang seorang cowok cewek dalam satu hubungan, tiba-tiba pertengahannya dia berubah aja gitu. Simpel sih, dan aku seneng banget mengangkat hal-hal simpel gitu dalam lagu. Jadi nggak yang harus ribet-ribet gimana gitu. Aku suka lagu-lagu yang ribet juga, tapi untuk aku pribadi, aku mengangkat tema-tema yang simpel, kisah-kisah cinta yang simpel aja. Simpel aja. Ini gitu. Yang penciptanya Arin? Iya benar. Pribadi? Oh bukan. Oh enggak oh, ya. Bukan. Curhatan biasanya ya? Oh enggak. Ya. Jadi yang lagu ini sebenarnya juga ini curhatan kalau nggak salah deh, yang Kau Berubah ini. Jadi aku juga waktu itu bikin musiknya dulu sih sambil ngejam sama band juga. Terus langsung yang kayak lucu nih nadanya, cari liriknya. Oh kita bikin hubungan. Oh iya yang ini aja, yang kayak gitu. Berdasarkan temen gue pernah ngalamin gini-gini. Ya makanya jadilah ini yang Kau Berubah. Oke deh, kalau gitu kita dengerin aja lagunya Arin, single pertamanya ya. Single pertama. Kau Berubah, buat Boys and Girls kita puterin. Nanti tweet-tweetnya kalau lo masih mau nanya sama Arin di @mustang88fm. Boys and Girls tungguin aja nih buat Eko, Maggie, Chris, nanti kita bacain tweet-tweetnya. Nggak lupa juga Arin nanti bakalan akustik langsung live buat lo. Dan ini adalah single pertama dari Arin, Boys and Girls, yang berjudul Kau Berubah, diambil dari album berjudul Tetap Cinta. Jangan kemana-mana, enjoy this one. Dulu kamu menari, sekarang kau membosankan aku. Tak mengerti.
of the City Indo Q masih barengan sama Arin yang lagi diajak ngobrol sama Dara nih di sini. Rin, hey, belum ngantuk kan? Belum. Kayaknya lo jadi foto model cocok juga deh. Dari tadi lagi foto-foto sama Bosen Girls. Narsis lah. Dia udah siap dengan gitarnya. Kalau penasaran performance dia, tungguin aja. Abis ini dia bakal nyanyi kok nanti ya. Kita sekarang mau bacain dulu tweetnya dari Boys and Girls yang udah mau nanya-nanya ke Arin nih. Ada Chris Dion yang bilang, Kak titip salam ya buat Kak Arin, katanya sama tanya lagu-lagunya terinspirasi dari mana aja, kok bagus-bagus katanya gitu. Ih sedap. Dari mana Arin? Oke. Inspirasi. Kalau lagu-lagu sih dari mana aja, inspirasi bisa datang dari mana aja, kayak nonton film, kayak baca buku, curhatan temen, terus dari apa aja sih, kayak hal sekitar kita yang kita lihat gitu. Cuman kalau sebenarnya lagu-lagu aku lebih ke curhatan sih, karena lebih isinya aja kayak curcol-curcol gitu kan, isi lagunya. Paling gampang bikin lirik dari curcol ya. Iya, nggak perlu mikir susah-susah ya. Jadi kalau dibilang inspirasi dari curcol. Curcolnya teman-teman dan diri sendiri atau curcol diri sendiri? Biasanya lebih menghayati ke lagu sih. Iya sih, tapi kalau sendiri sih cuman satu kali ya, satu atau dua gitu. Satu album maksudnya kan? Bukan satu lagu. Kalau yang lain inspirasinya dari curhatan sih rata-rata. Oke. Terjawab ya Chris ya, thank you banget Chris. Ada Maggie Citra, dia bilang, Kak Dara mau tanya dong ke Aryan, setelah single Kau Berubah yang udah ada video klipnya, single yang mana lagi yang bakal ada video klip gitu? Oke, kalau sekarang kan aku udah single kedua ya, judulnya Biarkan Aku Tahu. Emang belum ada video klipnya, tapi sekarang lagi proses meeting untuk pembuatan. Jadi kira-kira pertengahan, mungkin akhir November apa pertengahan kita udah mulai shoot video klip yang kedua. Jadi video klip pertama udah launching juga ya, udah ada. Udah di YouTube, udah ada. Iya, keywordnya Arin Wolayan. Arin Wolayan ya keywordnya ya. Itu banyak video covernya Arin juga ya? Iya. Ada juga beberapa ya. Sempat gue intip barusan soalnya. Terus Rin, ngomongin soal video klip di lagu yang pertama tadi, yang Kau Berubah. Iya. Itu boleh ceritain gak sih kira-kira backgroundnya di mana? Iya, background di mana atau tentang apa gitu? Iya, video klip yang pertama kita bikinnya di Pulau Seribu di Pulau Tidung. Dan itu sebenarnya cerita video klipnya sih simple, cuman ada model cowoknya, terus kita yang kayak jalan-jalan di pantai, terus yang main air, ya gitu-gitulah ya. Kita lebih kayak nonjolin suasananya, terus kayak pemandangannya itu keren banget sih, kita ngejar sunsetnya. Ada sih kayak adegan-adegan kecil kayak ngambek-ngambek gitu, terus kayak romantis-romantis gitu. Mukanya nih dia melankolis gitu katanya, barusan pas ngambek-ngambek gitu kan. Iya. Dia jago juga nih. Jago ya. Bikin lo penasaran, Boys and Girls, sekali lagi di dilihat aja di YouTube ada. Dan sekarang kalau ngomongin musisi yang membantu lo di album ini, siapa aja kira-kira? Iya, kalau untuk musisinya sebenarnya banyak yang membantu. Produser aku ada Pak Frankie Sihombing, ya, dan anaknya Petra Sihombing. Iya, jadi mereka yang membantu dan benar-benar yang berperan besar dalam album ini. Kalau untuk untuk musisi-musisinya sendiri banyak sih, dan emang banyak yang belum terkenal juga, tapi mereka bertalenta banget ya, benar-benar jago gitu mainnya. Jadi ya itu banyak satu lagu satu, jadi kayak sekitar 8 orang ya, kira-kira segitu gitu. Oke, kalau untuk itu kan untuk musisi. Video klip ya, musisi yang membantu di album ini. Kalau untuk cover-covernya sendiri, Arin sendiri yang desain atau gimana? Kalau untuk cover dari kita desain bareng sih dari manajemen. Jadi dari manajemen aku benar-benar yang ngedesain terus kirim ke aku. Ini setuju nggak kayak gini? Kayaknya kurang deh gini-gini. Jadi benar-benar diskusi bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Oke. Gitu. Ini ada Eko juga yang nanya, katanya buat Arin single keduanya kapan nih dibikin video klipnya? Oh, sama dong kayak tadi ya. Kayak tadi ya. Sama, nanti sekitar akhir November. November ya. Sebelum akhir tahun mudah-mudahan udah jadi ya Eko ya. Oke, sebelum kita break sekali lagi, Dara pengen nanya nih, biasanya nih kalau Heston yang siaran dia ngasih sebuah game buat
Oke. Artis yang datang. Oke. Biasanya dia agak-agak susah tuh nyuruh nyanyi lagu apa gitu kan ya. Kali ini enggak. Gue ingin lo menjawab dengan cepat aja. Kita lihat kira-kira responnya seorang Arin nih kayak gimana. Jawab cepat ya. Langsung ya Rin ya. Gue punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan. Oke, 7. Jadi gue akan menyebutkan sebuah kata. Minum dulu kali ya. Tegang banget kayaknya. Begitu gue sebutin kata itu, kata pertama apa yang ada di pikiran lo ya. Oke. Jadi jadi ketika lo nyebut satu kata, jadi gue langsung harus respon dengan satu kata juga. Satu kata juga. Contohnya? Layar. Datar. Ya gitu ya, contohnya gitu ya. Oke, tapi langsung ya. Oke. 1, 2, 3. Makanan. Enak. Mall. Jalan-jalan. Minggu. Senin. Pantai. Indah. Tidur. Bangun. Musik. Aduh, kok malah susah ya? Aduh, karena nggak bisa cuma satu kata doang, Bu. Itu harus, itu musik, hidup. Terakhir, cinta. Galau. Oke, maksudnya cinta galau kalau menurut Arin ya. Kalau gitu. Menerima keputusanmu untuk tinggalkan aku. Ku merasa tak seharusnya kau perlakukan seperti ini. Ku mohon kau jelaskan, semuanya. Merasa tak seharusnya kau perlakukan seperti ini. Aku mohon kau jelaskan, semuanya. Oh, biarkan aku tahu, mengapa kau tinggalkan diriku, kesisakan padi yang tak ku yakin bisa hadapi. Biarkan aku tahu mengapa apa yang tak ku miliki yang bisa kau dapat darinya. Ku mohon kau jelaskan, semuanya. Selesai. Thank you. Gue langsung mau menjelaskan semuanya. Coba lo jelasin deh. Gue sebenarnya lagi agak mikir gitu ya, ini lagunya tuh nyesek gimana gitu ya, kayaknya galau banget sih. Lo jangan deket-deket benda-benda tajam gitu. Ya. Kalau gue boleh tafsirkan lagunya, ceritanya tentang apa ya? Dia yang terdiam, padahal lo tanya-tanya kan dia gitu ya. Iya, jadi lo diputusin nggak jelas. Nggak jelas gitu. Terus dia bertanya-tanya terus nggak tahu jawabannya gitu. Kenapa? Udah. Itu ya udah gantung gitu ya, gantung itu nggak enak. Gue kasih background dikit biar nggak makin galau. Oke, Arin sekarang. Thank you. Biarkan aku tahu ya, single kedua yang rencananya akan rilis kapan? Udah rilis ya, maksudnya udah berjalan di radio ya, udah mulai berjalan sebulan lah ya, hampir sebulan. Udah 2 minggu ya. Dan video klipnya nanti di bulan November akhir. Ya akan keluar. Kita kira-kira gitu. Oke. Kalau gitu Rin, nggak berasa udah hampir mau jam 9 Aduh, thank you banget ya Rara.
Dara. Thank you. Dara. Oh my god, Rara. Ya, thank you. Dara, thank you. Terakhir mungkin buat Arin ada yang mau disampaikan ke Boys and Girls untuk beli albumnya atau YouTube-nya di view atau something. Oke, ya, jangan lupa beli album Arin Tetap Cinta di nggak seluruh sih, rata-rata di Disara ya sama Society. Album Tetap Cinta, terus jangan lupa request lagu Arin di radio-radio kesayangan Anda, terutama di Mustang. Yes, pastinya. Pastinya. Terus jangan lupa lihat di YouTube juga, cek video Arin dengan keywordnya Arin Walayan. Arin Walayan. Dan Twitter aku Arin_Walayan. Oke, di follow aja Boys and Girls dari tadi. Dara juga udah nge-tweet Arin_Walayan ya. Yeah. Di YouTube-nya pun seperti itu, jadi langsung di view aja. Oke, Arin thank you banget. Thank you banget. Sukses terus buat karirnya, buat segalanya, buat albumnya. Amin. Segala-galanya dilancar ya. Sampai ketemu Arin. Thank you. Bye-bye. Bye.